Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Naam ayol ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini untuk melanjutkan kajian kita, untuk meneruskan pelajaran kita, pelajaran tentang tafsir Ibnu Katsir. Semoga kita bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang sangat menjunjung akhlak yang tinggi, sehingga beliau disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar engkau memiliki akhlak yang agung. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada sore hari ini akan memulai di surah baru, yaitu surah Asy-Syams, atau surah yang maknanya matahari, matahari, Asy-Syams, matahari. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan di awal surat ini. Nah, pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah dari surah ini, bahwasanya di situ ada satu riwayat yang Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, halla shallaita bisabbihi isma rabbikal a'la. Kata Nabi SAW, apakah engkau tidak sholat dengan membaca sabbih isma rabbikal a'la, wasyamsi waduhaha, dan asyams waduhaha, serta walaili idza yaghsha, dan walaili idza yaghsha. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebanyak apapun hafalan atau selancar apapun hafalan, akan tetapi ketika dia sholat bersama manusia, sholat bersama muslimin, kaum muslimin, maka dia wajib memperhatikan adab-adabnya. Nah, dan di antara adabnya yaitu Nabi tidak memperkenankan seorang imam sholat bersama kaum mukminin dengan membaca surah-surah panjang. Kalau mau panjang silahkan baca, tapi ketika sholat malam, tahajud, sholat lail, maka silahkan baca yang panjang. Kalau sholat berjamaah, maka jangan memperpanjang bacaannya. Nah, jangan memperpanjang bacaannya sampai setengah juz misalnya, sampai 1 juz, tidak. Nah, dan ini adalah wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan laporan dari sahabat bahwa Mu'adz bin Jabal mengimami sholat pada suatu kaum dengan panjang bacaannya, dengan bacaan yang sangat panjang. Nah, oleh karenanya di sini Nabi menegur pada Mu'adz bin Jabal, apakah engkau tidak sholat saja dengan membaca sabbih isma rabbikal a'la, atau dengan wasyamsi waduhaha, atau dengan walaili idza yaghsha. Nah, jadi ini wasiat Nabi agar seorang imam, jadi imam tuh nggak cukup dengan banyaknya hafalan saja, dengan
indahnya suaranya saja, tidak. Tapi seorang imam tuh harus tahu tentang tentang syarat dan adab-adabnya, yaitu ketika dia sholat sendirian maka silakan panjangkan bacaannya. Tapi ketika sholat bersama manusia, bersama kaum muslimin, apalagi di situ ada orang tua, ada anak-anak, ya ada ibu-ibu, maka jangan memperpanjang dengan sangat panjang pada sholatnya itu. Tapi bacalah yang standar standar saja. Nah, ya kemudian kita masuk ke ayat pertama insyaallah dari surat Asy-Syams hingga ayat ke-10. Ya, Pak Zaki boleh ikuti ya. Nah, setelah anak baca insyaallah. Ya, nama Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wama banaha. Was samai wama banaha. Wal ardi wama tahaha. Wal ardi wama tahaha. Wa nafsin wama sawaha. Wa nafsin wama sawaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. 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 Nah, baik, di sini Imam Ibnu Katsir memulai penjelasan tafsirnya dengan berkata qala rahimahullah taala qala Mujahid Mujahid berkata wasyamsi waduhaha ay wadau'iha. Nah, kata Mujahid arti wasyamsi demi matahari, waduhaha artinya wadau'iha dan dau itu cahayanya dan cahayanya, demi matahari dan cahayanya. Itu menurut Mujahid. Kemudian menurut Qatadah waduhaha ay an-naharu kulluhu. Menurut Qatadah bahwa arti waduhaha adalah siang seluruhnya dan demi siang seluruhnya Ini menurut Qatadah. Kemudian Ibnu Jarir membawakan
pilihannya ya, was-shawab kata Ibnu Jarir, yang benar itu dikatakan aqsamallahu bisyamsi wa nahariha li'anna daw asy-syamsi adh-dhahira huwa an-nahar. Yang benar ya adalah dikatakan bahwa Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya. Ya, matahari dan siangnya. Karena cahaya matahari yang sangat nampak itu adalah siang, ya, menyebabkan adanya siang. Menyebabkan adanya siang. Nah. Kemudian di ayat berikutnya wal qamari idza talaha, dan demi bulan. Idza talaha ya, arti talaha itu menurut Mujahid idza tabi'aha, dan demi bulan apabila dia ya telah mengikutinya. Mengikuti apa? Mengikuti pergerakan siang. Jadi ketika siangnya hilang, ya ketika siangnya tenggelam, maka diikutilah oleh bulan ya, dan ya oleh bulan yang mengikuti pergerakan tadi ya dari siang tadi. Nah, kemudian menurut Aufi dari Ibnu Abbas, makna dari wal qamari idza talaha adalah yatlu an-nahar. Jadi ya seperti yang ana jelaskan tadi ya, bahwa tabi'aha atau telah mengikutinya maksudnya mengikuti siang. Ya, yatlu an-nahar maksudnya adalah mengikuti siang ya, mengikuti siangnya. Jadi dan demi bulan apabila telah mengikuti pergerakan siangnya. Nah, kemudian Qatadah berkata juga idza talaha lailatal hilal idza saqatatis syamsu ru'yal hilal. Nah, maksudnya idza talaha kata Qatadah itu malam hilal ya, malam adanya bulan tapi bulan sabit hilal ya. Hilal itu bulan sabit. Ya, pada malam bulan sabit atau hilal apabila matahari itu sudah tenggelam, maka terlihatlah hilal atau bulan sabit itu. Nah, kemudian kemudian yatluha fi nisfil awal minasyahr ya, dan diikutilah olehnya pada setengah ya pertama dari bulan ya, dari satu bulan. Jadi sabit itu kan biasanya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sebelum purnama itu masih dinamakan bulan sabit. Kemudian summahiya tatlu wa huwa yataqaddamuha fi nisfil akhir minasyahr ya. Kemudian setelah bulan purnama dia akan kembali mengecil ya, artinya menjadi seperti bulan sabit lagi sampai akhir bulan ya. Ya, sampai akhir bulan. Nah, kemudian ya Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam idza talaha lailatul qadr. Kata Zaid bin Aslam, makna idza talaha apabila, kalau diartikan tadi talaha itu mengikuti ya. Nah, apabila mengikutinya maksudnya mengikuti Lailatul Qadar ya, adanya Lailatul Qadar. Nah, jadi ketika bulan itu mengikuti Lailatul Qadar yaitu pada 10 hari malam terakhir bulan Ramadan ya. Nah, kemudian wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila apabila sudah menyinarinya, apabila sudah terang ya dengan adanya siang itu. Ini menurut Mujahid idza adoa, apabila sudah ya memberikan sinarnya ya, atau ya muncul sinar dari siang hari itu. Kemudian Qatadah berkata wan nahari idza jallaha, itu artinya idza ghasyihan nahar. Kata Qatadah mengartikan wan nahari idza jallaha, katanya apabila siang itu sudah meliputi seluruhnya, jadilah terbentuk siang. Nah, kemudian Ibnu Jarir berkata wa kana ba'du ahli al-arabiyyah yata'awwalu dzalika bi makna wan naharu
idza jalla adh-dhulmati lidalalatil kalami 'alaiha. Nah, menurut Ibnu Jarir ya, kata beliau sebagian orang Arab ya, sebagian ya ahli Arab atau orang yang mahir bahasa Arab ya, itu mengartikan apa? Mengartikan wan nahari idza jallaha wan nahar ya, dan demi siang apabila ya dia jallaha menyinari kegelapan ya, menyinari kegelapan, artinya apabila siang itu datang dengan menyinari kegelapan maka terjadilah siang. Nah, kemudian qultu, Ibnu Katsir berkata, walau anna hadzal qail ta'awwala dzalika bi makna wan nahari idza jallaha ay al-basitah lakana aula wala sahha ta'wiluhu ya. Kata Ibnu Katsir, sekiranya ya dalam hal ini seseorang berkata atau seorang ya menafsirkan dengan makna an-nahari idza jallaha, ditafsirkan dengan ya dan apabila siang ya, atau dan demi siang apabila al-basitah jalla al-basitah sudah dihamparkan, maksudnya ya sudah dihamparkan, basitah itu sudah dihamparkan ya, maka tafsir ini adalah lebih utama dan lebih benar kalau dia atau kalau ada orang yang menafsirkan seperti itu, kata Ibnu Katsir. Nah, kemudian di ayat berikutnya wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila yaghshaha ya fakana ajwad wa aqwa ya, yaghshaha ya apabila telah datang atau telah meliputinya. Nah, dan ini adalah lebih baik dan lebih kuat ketika yaghshaha itu diartikan ya apabila telah meliputinya. Nah, kemudian ya karena itulah Imam Mujahid berkata wan nahari idza jallaha, itu seperti firman Allah ya, seperti firman Allah wan nahari idza tajalla. Jadi wan nahari idza jallaha sama wan nahari idza tajalla itu semakna artinya ya, artinya semakna. Kemudian adapun Ibnu Jarir, beliau memilih jallaha, ada domir ya, di situ ada kata ganti. Nah, kata domir ini dipilih oleh Ibnu Jarir untuk menggantikan ya fi dzalik ala syamsi ya, untuk menggantikan matahari itu sendiri ya. Jadi ha itu di belakangnya adalah sebagai pengganti untuk matahari ya. Kenapa? Karena pergerakan ya li jaroyani zikriya, karena banyaknya penggunaan domir itu setelah wasyamsi waduhaha. Nah, kemudian waqalu, dan mereka berkata mereka berkata qaulu ta'ala wal laili idza yaghshaha, dan apabila dan demi malam apabila telah meliputinya. Nah, idza yaghshas ya apabila matahari itu apabila malam itu telah menutupi atau meliputi matahari, maka ya terjadilah malam. Ya, kemudian ya hina taghibu fatuzlimu al-afaq ya. Jadi apabila malam itu telah meliputi matahari, ketika matahari itu terbenam maka ufuk itu akan menjadi gelap. Ufuk akan menjadi gelap. Itu maknanya wal laili idza yaghsha ya. Wal laili idza yaghshaha. Nah, kemudian sedangkan ya yang lain ya, atau sedangkan qala Baqiyah, sedangkan Baqiyah bin Walid ya dari Safwan, dia membawakan satu riwayat sampai ke ya Yazid bin Dihamamah ya, beliau membawakan riwayat sampai ke Yazid bin Dihamamah
Ya, ketika mengartikan idza ja'al lailu qala rabbu jalla jalaluhu wasya ibadi khalqi al-azim. Fal-lailu yahabuhu walladzi khalaqahu ahaqqu an yahab. Nah, ya, kata apabila malam itu datang, maka Allah atau Rabb ya, dia berkata bahwa Allah Jalla Jalaluhu berkata, "Asya ibadi khalqi," ya, atau hamba-hambaku itu telah menutupi khalqi ciptaanku yang mulia. Fal-lailu, dan ya kemudian malam, yahabu itu akan memberikan atau memberinya, walladzi khalaqahu ahaqqu an yahab, dan ya zat yang menciptakannya itu lebih berhak untuk memberi. Ya, jadi yang memberi malam itu ya Allah Subhanahu wa taala, yang mengaruniai malam itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah taala, was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit, wa ma banaha, dan apa-apa yang dibangun, dibangunnya. Nah, di sini artinya itu yuhtamal, ya, mau mengandung kemungkinan yuhtamalu an takuna ma hahuna masdariyah bimakna was-sama'i wa binaiha, ya. Jadi kemungkinan ya di sini kalau kita artikan tadi was-sama'i, ya, was-sama'i wa ma banaha, maksudnya ya, maksud dari arti maknanya adalah was-sama'i wa binaiha, ya, kata ya Ibnu Katsir berkata demikian, ya. Jadi maksud dari was-sama'i wa ma banaha itu adalah was-sama'i, dan demi langit, wa binaiha, dan demi ya binanya atau bangunannya. Nah, dan ini juga adalah ucapannya Qatadah, ya. Wa yuhtamalu an takuna bi makna man ya'ni was-sama'i wa baniha. Dan kemungkinan kedua makna was-sama'i wa ma banaha itu adalah was-sama'i, ya, demi langit, wa baniha, dan demi ya zat yang menciptakannya, wa baniha itu yang menciptakannya. Sedangkan ini juga dipilih oleh Mujahid, ya, wa hadza qaul Mujahid, dan ini adalah pendapatnya Mujahid juga. Nah, dan keduanya menurut Ibnu Katsir itu mutalazimun. Mutalazimun itu saling mengharuskan, ya, saling mewajibkan, mutalazimun. Wal bina huwa raf'u, ya, arti bina, al bina, ya, itu kan mengangkat, al bina itu mengangkat. Nah, dan ini seperti firman Allah taala, was-samaa banainaha bi aidin wa inna lamusi'un, ya, di surah At-Tur, ya, kalau tidak salah. Nah, jadi ini seperti firman Allah, dan was-samaa banainaha, dan langit, ya, yang telah kami ciptakan bi aidin, dengan tangan. Maksudnya di sini adalah dengan kekuatan Allah. Wa inna lamusi'un, ya, dan sesungguhnya kami lamusi'un itu benar-benar musir itu diluaskan, dilapangkan. Wal ardo farashnaha, dan bumi yang telah kami hamparkan atasnya, fani'mal mahidun, maka apa? Maka senikmat-nikmat, ya, orang yang ya dihamparkan untuknya. Naam. Ya, kemudian ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya tadi ada surat Az-Zariyat, ya. Ternyata tadi suratnya adalah Az-Zariyat, ya, bukan At-Tur, ya. Az-Zariyat. Naam. Wa hakadza qaulu ta'ala, dan begitu pula firman Allah taala, wal ardi wa ma tahaha. Nah, artinya semakna juga dengan firman Allah taala, wal ardi, dan demi bumi, wa ma tahaha, ya, tahaha itu artinya
tohaha adalah dahaha ya, dahaha. Jadi arti tohaha itu dahaha. Maksudnya apa? Maksudnya itu khalaqa fiha. Ya, dan demi bumi dan yang menciptakannya dan yang menciptakannya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas berkata, tohaha qasamaha. Ya, dari tohaha itu artinya qasamaha. Jadi tadi apa? Ya, ketika Allah berfirman wal ardi wa ma tohaha, wal ardi wa ma tohaha, artinya wal ardi wa ma qasamaha, demi bumi dan demi ya apa yang telah Allah bagi atau telah Allah ya jadikan bagian. Kemudian ya Mujahid, Qatadah dan yang lainnya juga berkata wal ardi wa ma tohaha, mana tohaha menurut mereka adalah ya wal ardi dan demi bumi, wa ma tohaha dan apa-apa yang telah ya Allah bagikan. Kalau arti tohaha itu qasamaha. Jadi di sini menurut Mujahid, Qatadah, Dhahak dan selainnya itu arti tohaha basatoha, ya hamparkan, bentangkan, bisa bentangkan atau hamparkan. Berarti kalau kayak gitu wal ardi dan demi bumi, wa ma tohaha dan demi apa saja yang Allah hamparkan atau Allah bentangkan untuk wa hadza asyharul aqwal alaihi al-aktsarul minal muslimin ya. Dan ini adalah pendapat yang paling terkenal dan kepadanya ya para ahli tafsir itu berpegang. Maksudnya arti tohaha itu adalah bahasa toha, ya dihamparkan, dan demi bumi ya dan apa-apa yang dihamparkan untuknya. Kemudian dan ini adalah pendapat yang sangat masyhur, sangat terkenal di dalam ahli al-lugha atau ya di dalam ya orang yang pandai bahasa. Kemudian Jauhari berkata tahautuhu mithla dahautuhu ay basatuhu. Ya, arti tahautuhu kata Jauhari ya. Arti tahautuhu itu sama dahautuhu. Dahautuhu artinya apa? Basatuhu ya. Atau saya bentangkan, saya membentangkannya. Ya, kemudian selanjutnya ikhwah dan akhwat, ya wa qauluhu ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa wa ma sawwaha. Arti sawwaha apa? Artikan di kalimat berikutnya. Sawwaha khalaqaha sawiyatan mustaqimatan alal fitrati al-qawimati. Jadi dan demi jiwa dan ya apa saja yang telah Allah ciptakan ya dengan sempurna. Maksudnya adalah Allah ciptakan jiwa itu sawiyah ya. Sawiyah itu sama, mustaqimah itu lurus. Ya, berada di atas fitrah yang kuat, qawimah yang sangat kuat. Fitrah yang sangat kuat. Jadi Allah menciptakan jiwa seperti itu. Kemudian Allah berfirman kembali, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Ini sebagai penguat bahwa apa? Bahwa firman Allah yang berbunyi wa nafsi wa ma sawaha ada penguat di ayat yang lain. Nah, kemudian ya Rasulullah SAW pernah bersabda ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, kata Nabi SAW bahwa setiap jiwa itu dilahirkan di atas fitrah. Nah, kemudian orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi ya. Makanya Nabi yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi bapaknya lah atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kama tuladul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a ya.
sebagaimana seekor ternak ya itu akan ya atau dilahirkan dari ternak yang lain ya. Apakah kalian merasakan di sini ada hal yang jad'a ya, hal yang menakjubkan atau hal yang ganjil ya, dan sebagainya. Nah, ya jadi itu artinya dari fitrah ya, dari bahwa manusia itu terlahir di atas fitrah. Nah, di dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda juga, yaqulullahu azza wa jalla, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Tapi ini di dalam hadis, maka ya makna hadisnya dari hadis qudsi. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus. Faja'athumus syayatin, kemudian datanglah setan-setan. Fajtalathum an dinihim, maka setan-setan itu akhirnya menggelincirkan ya setiap anak keturunan Adam dari agamanya ya. Jadi asalnya Allah itu menciptakan seluruh manusia di atas fitrahnya. Fitrahnya. Nah, kemudian ya firman Allah di ayat berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan ya. Ilham itu memberikan wahyu atau memberikan ilham ya dari Allah Subhanahu wa taala. Fujuraha baik yang atau ya, maka kemudian Allah mengilhamkan kepadanya fujuraha orang-orang yang jahatnya, wa taqwaha dan orang-orang yang baiknya. Nah, maksudnya fa'arsyadaha ila fujuriha, ya Allah menunjukkan kepada orang-orang jahatnya, wa taqwaha dan orang-orang baiknya atau bertakwanya. Maksudnya ya Allah menjelaskan hal itu ya kepadanya, dan Allah memberikan hidayah kepada apa yang telah ditakdirkan untuknya. Nah, yang ditakdirkan untuknya. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata tentang fa'alhama fujuraha wa taqwaha, kata Ibnu Abbas, bayyana lahal khaira wasyarr ya. Berarti arti fa'alhama fujuraha wa taqwaha ya, dan Allah Subhanahu wa taala kata Ibnu Abbas telah menjelaskan kepadanya yang baik dan yang buruk. Itu arti bayyana laha al khaira wasyarr. Nah, kemudian menurut Mujahid, Qatadah, Dhahak dan selainnya itu mengenai alhamahal khaira wasyarr, qala Ibnu Zaid ja'ala fiha fujuraha wa taqwaha. Nah, ya jadi ketika ada beberapa ahli tafsir tadi, Mujahid, Qatadah, Dhahak dan selainnya, itu ketika dia menyebutkan alhamahal khair wasyarr ya, dia telah mengilhamkan kebaikan dan keburukan, maka Ibnu Zaid berkata dia telah menjadikan ya orang-orang baiknya, orang-orang buruknya dan orang-orang baiknya. Nah, ya kemudian juga dari riwayat Ibnu Jarir ya, dari riwayat Ibnu Jarir dari Abil Aswad Ad-Du'ali atau Ad-Daili, qala ya, ia berkata, Imran berkata kepadaku, kata Abul Aswad tadi, Imran berkata kepadaku, Imran siapa? Imran bin Husain. Nah, kata dia, ara'aita ma ya'malun nas fihi wa yatakadahuna fihi asyai'un qudiya alaihim wa madu alaihim min qadarin qad sabaqa aw fima yastaqbiluna mimma atahum bihi nabiyyum sallallahu alaihi wasallam wa akadat alaihimul hujjah. Ya, jadi di dalam riwayat ini
Imran bin Husain berkata, apa pendapatmu ma ya'malun nas, apa yang engkau katakan ya, bahwa ketika manusia itu ya'mal, ya ketika manusia itu beramal ya atau bekerja di dalamnya, dan kemudian yatakadahun ya, mereka mereka berjalan atau mereka menuju kepadanya ya, kepada apa yang dia kerjakan ya, apakah ada sesuatu yang telah ditetapkan kepada mereka ya, dan kemudian berlalu atasnya takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan, atau apa saja yang yastakbilun, yang akan dia temui mimma atahum bihi nabiyuhum, ya dari apa-apa yang nabi-nabi mereka ya telah mendatangkannya kepada mereka, pada mereka. Wa akadat alaihimul hujjah, dan kemudian dia telah menetapkan hujjah atau dalil. Hujjah atau dalil. Ya, kemudian setelah itu qultu, kata Ibnu Katsir menjawab pertanyaan tadi, qultu, bal syai'un qudiya alaihim, kata bahkan dia telah ditetapkan untuk mereka ya, bahkan bal syai'un ya, bahkan ada sesuatu yang telah ditetapkan terhadap mereka. Qala fal yakun dzalika zulman ya, dia berkata, apakah akhirnya dia dengan sebab itu menjadi zalim? Qala fa fazi'tu minhu faz'an syadida. Ya, kemudian aku kaget dengan cara lompat fazi'a itu dengan cara lompat. Jadi aku kaget sampai lompat ya dengan kuat. Qala, ia berkata, qultu lahu laisa syai'un illa wa huwa khalquhu wa milku yadih. Tidak ada sesuatu pun kecuali dia adalah ciptaan Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. La yus'alu, dia tidak ditanya amma yaf'alu, terhadap apa yang ia kerjakan, wa hum yus'alun, sedangkan mereka akan ditanya. Jadi dia tidak akan ditanya ya dari orang-orang yang lain ya yang mengerjakan, tapi justru mereka yang akan ditanya. Ketika ada mereka yang berbuat, ya mereka yang ditanya ya. Ya, kemudian di sini ada saddadakallahu innama sa'altuka li akhbara aqlak. Semoga Allah menguatkanmu, atau ya semoga Allah mengokohkanmu. Sesungguhnya saya tanya seperti itu untuk memberikan atau menyampaikan kabar kepadamu ya, Jadi ada juga riwayat ya. Kemudian di sini ada riwayat ya. Inna rajulan min Muzaina au Juhaina ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi ada seseorang dari suku Muzaina atau Juhaina itu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nasu fihi wa yatakadahun?" Ya. Dia datang dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang apa yang dikerjakan manusia ya, dan apa yang mereka cari-cari atau mereka kejar-kejar?" Jadi orang ini tadi nanya tentang perbuatan orang lain ya, tentang perbuatan orang lain.
Kata penanya tadi, apakah ya ada sesuatu yang sudah ditetapkan ya kepada mereka dan berlalu ya Muhammadu alaihim min qadar ya, dan telah berlalu takdirnya, qad sabaqa am syai'un mimma yastaqbiluna mimma atahum bihi nabiyyum sallallahu alaihi wasallam ya. Qad sabaq telah mendahulunya ya, mendahului takdir, ataukah ada sesuatu yang mereka yastaqbilun, yang mereka hadapi ya, mimma atahum bihi nabiyuhum ya, terhadap apa saja yang atahum bihi nabiyuhum ya, yang telah nabi-nabi mereka telah mendatanginya. Wa aqadat bihi alaihimul hujjah, kemudian ya, dia menguatkan dengan adanya hujjah atau dalil. Qala, maka kemudian siapa nih yang menjawab? Nabi ya, yang menjawab Nabi. Nabi bersabda, bal sayun qad qudiya alaihim, bahkan justru sesuatu itulah sudah pula ditetapkan oleh Allah atas mereka. Sesuatu itu pun telah ditetapkan oleh Allah atas mereka. Nah, atas mereka. Qala fa fima na'mal. Kemudian orang tadi berkata, kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Ya. Kan kata Nabi SAW, ya kata Nabi ketika orang tadi berkata ini, kata Nabi justru sesuatu itu sudah ditetapkan untuk mereka, atau sudah ditetapkan ya menimpa mereka. Nah, kemudian orang tadinya berkata atau bertanya lagi, kalau begitu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Qala man kana Allahu khalaqahu li ihdal manzilatain yuhayyi'uhu laha wa tasdiqu dzalika fi kitabillahi ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha. Kata Nabi SAW, siapa yang ya Allah ciptakan untuk salah satu dari dua tempat, maka Allah akan menyiapkan untuknya, dan Allah akan tasdiqu dzalik, membenarkannya. Allah akan membenarkan hal itu. Makanya Allah Ta'ala di kitab Allah atau di Al-Quran ada ayat yang berbunyi wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa saja yang beliau jadikan sawwaha ya, yang beliau jadikan lurus atau ya sawi ya, lurus atau sawi. Nah, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ya terhadap orang-orang buruk dan orang-orang baiknya. Nah, ya kemudian lanjut ke firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan. Ya, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan. Nah, wa qad khaba man dasa, dan sungguh merugi orang yang ya disungkur ya, dijerumuskan, disungkurkan ya. Nah, yutamalu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu ya. Dan ini bisa jadi maknanya itu adalah sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan dirinya sendiri. Dengan apa? Bita'atilah, dengan taat kepada Allah. Dan ini seperti ucapannya Qatadah, wa taharoha minal ahlaqid dani'ah warradail. Ya. Ini seperti ya ucapannya Qatadah. Kata Qatadah, makna qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha, itu adalah mensucikannya dari akhlak-akhlak yang rendah lagi buruk ya. Dari akhlak-akhlak yang rendah dari buruk, akhlak-akhlak yang rendah lagi buruk, ia mensucikannya. Nah,
Ya, kemudian ada juga riwayat dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, wa kaqouli ta'ala, dan seperti firman Allah, qad aflaha man, kan ada dua ya, yang di sini adalah zakkaha, tapi yang dimaksud adalah qad aflaha man, ya, qad aflaha man tazakka, ada di surat Al-A'la ya, qad aflaha man tazakka, ya, sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, ya, berusaha, ya, tazakka, yang dia itu telah berusaha mensucikan diri sendiri. Nah, kemudian pada karasma rabbihi fasalla. Nah, seperti di surat Al-A'la ya. Dan kemudian dia menyebut nama Rabbnya, lalu kemudian dia sholat. Nah, sedangkan di ayat ini tadi kan qad aflaha man zakkaha. Di ayat berikutnya wa qad khaba man dasa, dan sungguh merugi orang yang dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dassasaha ay akhmalaha wa wada'a minha bi khidlanihi. Ya. Maksudnya adalah dassasaha, ya, dia akan menjerumuskan ke tanah atau ke apa. Nah, maksudnya akhmalaha, ya. Akhmalaha tadi yang paling dasasa, maksudnya akhmalaha yang paling akhmal ya. Kemudian dia meletakkan minha bi khadlanihi dengan khadlan itu dengan khadlan, dengan kegagalannya. Jadi dia meletakkannya dengan meletakkan darinya dari kegagalan, iya kepadanya. Anil hadiya hatta raqibal ma'asi wa taraka ta'atillahi azza wa jalla. Jadi dia meletakkan hal-hal yang buruk ya terhadapnya dari petunjuk min anil hadi ya, dari petunjuk hatta raqibal ma'asi, sampai dia melakukan maksiat, wa taraka ta'atillah azza wa jalla, dan sampai dia meninggalkan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Nah, kemudian juga bisa bermakna yuhtamal ya, mungkin saja maknanya an yakun al makna qad aflaha ya, man zakkallahu nafsaya. Jadi arti qad aflaha man zakkaha ya, yang tadi beberapa artinya di depan adalah sungguh beruntung orang yang telah mensucikan dirinya sendiri. Tapi di sini itu sungguh beruntung orang yang Allah sucikan dirinya. Jadi yang mensucikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh beruntung orang yang Allah sucikan untuk dirinya. Ya, kemudian waqad khaba man dassaha ya, dan sungguh merugi orang-orang yang Allah jerumuskan dirinya, Allah yang hancurkan dirinya, itu orang yang merugi. Nah, kemudian adapun Aufi ya dan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas ya mengatakan demikian juga. Nah, kemudian di sini ada beberapa riwayat, tapi yang ada ya yang diwarnai ada warna kuning. Itu sebenarnya riwayatnya matrukul hadis ya, atau hadisnya tidak dianggap, atau hadisnya sangat lemah. Nah, yaitu ucapan Nabi Muhammad di hadis itu, tapi hadisnya lemah ya. Aflahat nafsun zakkahallah azza wa jalla. Jadi
apa namanya? Sungguh aflahat nafsun ya, jiwa itu beruntung. Zakah Allah yang telah Allah sucikan azza wa jalla. Tapi tadi riwayatnya matruk karena apa? Karena sudah dijelaskan di tempel warna kuning, jadi itu menunjukkan bahwa riwayatnya itu ditinggalkan, tidak dipercaya. Ya, kemudian di dalam riwayat lain ya dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bihadhil ayat, ketika melewati ayat ini, apa? Wa nafsi wa ma sawwaha, yaitu ayat yang berbunyi wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, kemudian Allah memberikan ilham untuk keburukan atau untuk kebaikan. Ya, untuk keburukannya yang waqafa, yang terhenti, atau kebaikannya yang terhenti. Nah, kemudian ya qala, ia berkata, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakka. Jadi kemudian Nabi SAW itu suka berdoa seperti ini. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allahumma, ya Allah, ati nafsi taqwaha, datangkanlah untuk jiwa ini ketakwaannya, ya. Kemudian wa anta waliyuha wa maulaha, dan engkau adalah penolong dan maula, ya sama, penolong dan ya orang yang menjadi penolong juga, ya. Wali maulaha juga menjadi penolong. Wa khairu man zakkaha, dan sebaik-baik orang yang ditolong. Ya, sebaik-baik orang yang ditolong. Nah, berkaitan tentang ini, kemudian juga ada riwayat, ya, beberapa riwayat lagi. Yang pertama dari Ibnu Abi Hatim, ya, beliau membawakan riwayat sampai ke sahabat Abu Hurairah bahwa ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW itu membaca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Beliau pernah membaca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qala Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, ini juga doa seperti di atas sebenarnya, ya. Doanya mirip banget dengan di atas. Nah, kata Nabi SAW, ya Allah, datangkanlah kepada jiwa ini ketakwaannya, dan hapuslah atau dan zakkiha, wa zakkiha, dan sucikanlah, anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik orang yang mensucikannya, anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah wali, ya, engkau adalah penolong dan kemudian ya juga ada riwayat dari Aisyah, ya, dari Aisyah bahwa faqadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dari Aisyah bahwa beliau pernah faqada, ya, pernah mencari Nabi atau ya kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam min madja'ihi, ya. Jadi Aisyah pernah kehilangan Nabi dari tempat tidurnya. Dia tempat tidurnya. Berarti ketika itu berarti Nabi sedang bermalam di rumah Aisyah. Fala masathu biyadiha. Kemudian Aisyah, ya mungkin ketika dia tidur, mungkin ketika dia tidur ada di sebelah kanan, terus
ketika malam-malam bangun, ya dia raba nggak ada. Nah, kemudian dia meraba-raba di tempat lain dan dia menyentuhnya. Fala masat dia. Dan kemudian Aisyah menyentuh tangannya dengan menyentuhnya dengan tangannya, tangan Aisyah. Fawaqat alaihi wa huwa sajidun, ya. Dan dia ya mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maksudnya dia meraba Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi dalam keadaan sujud kepada Allah sambil membaca apa? Sambil membaca wa huwa yaqulu rabbi a'ti nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwa ini, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik orang yang mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha. Dan engkau ya Allah adalah waliyuha, penolongnya, penolong hati itu atau penolong jiwa itu. Wa maulaha, dan engkau adalah orang yang atau zat yang mengaturnya atau yang menyelamatkannya. Nah, jadi ini ada doa-doa ya yang perlu kita amalkan. Ya, mau pakai doa yang di atas yang bunyinya tadi ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, itu boleh. Atau pakai doa yang di bawah tadi yang Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Boleh juga dengan doa itu. Nah, artinya bagus artinya bagus banget ya. Nah, tadi sudah Ana jelaskan. Rabbi a'ti nafsi taqwa, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwa ini, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah waliyuha, penolongnya, dan engkau adalah penyelamatnya. Nah, ya, juga di dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Ahmad, nih masih ada hadis lain dari riwayatnya Imam Ahmad sampai kepada Zaid bin Arqam, sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Dia berkata, karena Rasulullah SAW yaqul, ya Nabi SAW itu pernah bersabda ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ajzi, dari kelemahan dan dari kemalasan, dari kelemahan dan kemalasan. Wal harami wal jubni wal bukhli wa adzabil qabr. Dan dari haram itu tua renta ya. Tua renta. Maksudnya tua renta itu apa? Ya, jadi dia tua itu yang enggak berfaedah, tua tidak menambah kebaikan ya. Bahkan tua renta itu ya tua yang sia-sia ya. Dia pikun, hilang akalnya, itu kita juga berlindung dari hal itu. Nah, dia hidup tapi nggak bernilai ibadah lagi. Nah, kita berlindung dari hal itu. Wal jubni, dan dari rasa takut. Ya, wal bukhli, dan dari rasa pelit. Wa adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur juga. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah ya jiwa ini, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah penolongnya dan engkau adalah penyelamatnya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, ya Allah ya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak takut kepadamu, ya dari hati yang tidak ada ketakutan kepadamu. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, ya Allah. Wa ilmin la yanfa, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya Allah. Wa da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan, ya Allah. Nah, ini doa-doanya juga banyak yang sangat bagus, ikhwah dan akhwat sekalian ya. Silakan bisa dihafalkan, bisa dipraktekkan, diamalkan. Dan ini doa yang bagus insya Allah. Nah, kemudian Zaid berkata, karena Rasulullah SAW
yu'allimunahunna nahnu nu'allimukumuhunna ya. Dan bahwa Rasulullah SAW itu dahulu mengajarkan doa-doa itu, dan kemudian kami mengajarkan kepadamu doa-doa itu juga, doa yang Nabi ajarkan kepada kami. Nah, ya kemudian ya ini adalah dari riwayat Imam Muslim ya, dari hadisnya Abi Muawiyah dari Asim dan dari Abdullah bin Al Haris wa Abi Utsman wan Nahdi dari Zaid bin Arqam bihi dengannya. Jadi doa-doa ini ikhwas sekalian dan akhwat itu doa yang sangat bagus, silahkan bisa dihafalkan kalau mampu, kalau tidak dicatat ya, dibaca untuk jadikan doa-doa yang bagus insyaallah taala. Nah, ya ya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ikhwah dan akhwat, karena waktunya sudah sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil manfaat ilmu-ilmu, doa-doa yang bagus yang baru yang perlu kita amalkan, kita bisa mengamalkannya. Nah, jadi kalau tadi doanya ya ikhwah sekalian bisa hafal ya, ketika ada di mana tadi? Berdasarkan potongan pembicaraan tersebut, doa yang dimaksud kemungkinan besar adalah doa. Nah, ya kemudian ya kita insya Allah lanjutkan di surah Asy-Syams di ayat berikutnya. Nah, ya doa-doa yang tadi tercantum di sini silakan jadikan amal untuk berdoa kepada Allah, yaitu tadi doanya bagus, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, atau Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, atau doa yang lebih lengkap lagi di bawahnya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal gharami wal jubni wal bukhal wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yasba' wa ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Nah, wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta syukran jazakumullahu khairan ayyuhal ikhwah wal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nah,